Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Samsud Hidayatullah 22. Pagi ini menjelang siang saya akan sedikit berdiskusi ataupun mencari inspirasi di siang bolong ya bersama guru kami tercinta. Dia salah satu guru honorer kita yang mungkin sekarang sudah melanglang buana di tingkat SD, SMP, MTS ataupun tingkat SLTA. Sekarang kita mau mencari tahu apa sih kunci dia sebagai guru honorer. Ya, oke, sekarang kita perkenalan terlebih dahulu dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Solihin. Ya, dengan Bapak Solihin. Sekarang kan memang luar biasa nih ya, artinya guru-guru honorer itu jarang sekali gitu tuh ya. Karena memang pengabdiannya yang mungkin Bapak sudah lama, kenapa sih bisa betah menjadi guru honorer itu? Ada kunci apa sih di balik semua itu gitu? Oke. Baik, terima kasih Kang Samsul. Ini salah satu murid saya yang sangat luar biasa tentunya. Ini suatu kebanggaan bagi seorang murid ketika seorang muridnya sukses dalam segala hal gitu kan. Baik, rekan-rekan semuanya terkait dengan sebuah perjalanan hidup ataupun kinerja ataupun pekerjaan. Jadi memang sebuah pekerjaan yang menurut kita itu lebih nyaman, lebih asik, harus benar-benar dilakukan dengan tulus ikhlas lah gitu kan, dengan sabar apapun pekerjaannya ya, tanpa ada pamrih gitu ya. Tanpa ada pamrih ya. Adapun suka duka memang banyak karena kebetulan saya mengabdi sebagai guru honorer baru 18 ataupun 19 tahun. Oh, luar biasa. Udah 18 tahun. Udah 18 luar tahun. Biasa. Sampai hari ini 19 tahun lah gitu, 19 tahun. Jadi memang ini cukup perjalanan yang sangat panjang kan Samsul ya. Jadi memang dari perjalanan dari mulai mengabdi di SD, alhamdulillah sekarang juga masih di tingkat SLTP ataupun MTS pernah juga, dan sampai hari ini pun masih juga di MA Nasatil Falah, alhamdulillah masih mantap. Berjalan. Dan memang mantap. Ya suka duka itu ya yang namanya hidup gitu kan. Iya, memang hidup itu perlu perjuangan untuk hidup juga gitu kan. Jadi artinya memang kalau misalkan untuk sukanya yang tadi itu yang awal saya sampaikan, ketika murid kita sukses itu suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan lah buat kami ya, tidak terukur lah, tidak bisa diucapkan dalam kata-kata lah bahasanya. Kalau misalkan melihat murid ataupun anak didik kita sukses gitu. Kalau mengingat gaji seberapa sih gitu kan, kalau mengingat kecukupan, mungkin siapapun tidak akan cukup gitu kan. Betul. Adapun tadi itu ketika memang kita sudah yang disebut dengan pengabdian, apapun resikonya, apapun kegiatan keseharian seperti apa, walaupun sudah berkeluarga dan sebagainya, ya kita nikmatin saja. Patut gitu, kita syukuri, Pak ya. Syukuri saja gitu kan. Ya mungkin sudah tahulah yang namanya guru honorer dari Sabang sampai Merauke sama keluh kesahnya, mungkin sama seperti itu. Mungkin ya. Teman-teman juga yang lain bisa bercerita, bisa menyampaikan, pasti sama. Ya itu kan? Mengenai tujuannya Pak, sedikitnya mungkin adalah Bapak nih seorang guru honorer nih, tujuannya untuk apa sih gitu tuh? Tujuan utama kita tetap adalah beribadah lah, menjalankan amanah undang-undang, menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah lah gitu kan. Jadi tujuannya adalah untuk ibadah gitu kan. Jadi ketika memang kehidupan kita bermanfaat bagi orang lain, ya itu tujuan kita, ya kan. Ketika memang kita bernegara, karena kita di negara kesatuan Republik Indonesia, tentunya kita ya menjalankan amanah itu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bahwasanya kita
sebagai apa namanya guru, tenaga pendidik itu harus menjalankan tugas mendidik gitu kan, seperti itu. Dan hal yang lain pun tujuan kita tentunya mengembangkan ilmu yang kita punya lah, sedikit demi sedikit, ya kan, walaupun kita sedikit kita sampaikan, ya kan. Dalam hadis balighu walau ayah ya gitu kan, seperti itulah gitu menurut Ustaz begitu kan. Harapan ke depan sebagai guru honorer nih apa sih gitu tuh, baik dari yang lebih memimpin ataupun bagi diri sendirinya dulu, harapan kitanya nih sebagai guru honorer gitu loh. Setiap manusia punya harapan, punya keinginan, punya tujuan pastinya. Kita sebagai guru tentunya punya tujuan. Yang pertama ya kita punya bekal untuk akhir hayat kita lah gitu kan. Dalam kita ketika memang kita sudah tiada, amal jariah kita gitu kan, itu salah satunya gitu kan, amal jariah kita buat bekal kita di akhirat. Dan tentunya yang lain kita di profesi guru punya impian lah, tidak munafik, semuanya pasti punya impian, baik itu di status sosial kita sekarang honorer, mungkin nanti kita ke tahap berikutnya ke P3K ataupun ke PNS lah, seperti itu, mungkin seperti itu. Amin. Harapan kita itu seperti itulah Jadi antaranya gitu kan, seperti itu. Jadi baik, itu saja sedikit perbincangan kita mengenai guru honorer kita. Terima kasih Bapak Solihin ya. Mungkin kita bisa lanjut lagi di kemudian hari. Terima kasih sahabat channel. Itu saja, nanti kita bisa sinambung kembali lah untuk pertemuan selanjutnya mengenai pembahasan terkait dengan dunia pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.